Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, sebetulnya jam seperti ini adalah jam istimewa untuk orang tidur nyenyak atau namanya istirahat. Tapi kita yang hadir pada siang hari ini mengisinya dengan sebuah kegiatan yang sangat bagus. Merayakan Ekaristi bersama, saling mendoakan, terutama kita memberikan doa dan peneguhan untuk saudara-saudari kita yang ada di lapas. Kita tentu ya dengan semangat kasih hadir bersama untuk berdoa, memberikan dukungan, dan di sini umat yang hadir tidak semuanya dari KKT, tapi ada juga banyak umat, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Semarang, ada yang dari Tanjung Pinang, ya cukup jauh, tapi semua hadir dalam misa online untuk memberikan ya doa dan peneguhan kepada teman-teman kita, para sahabat kita yang sedang dalam pengalaman pembinaan. Bagi generasi yang usianya sekitar 55 sampai 60-an, pada tahun 60-an sampai tahun 80-an, itu pernah ada sosok seorang yang terkenal di negeri ini. Orang itu namanya Kusni Kasdut. Kusni Kasdut itu terkenal bukan karena kebaikan, tapi label yang diberikan kepadanya adalah berbagai macam kejahatan yang dia lakukan. Dan yang namanya masuk lapas itu seperti makan dan minum, ya, hal yang biasa bagi dia karena berkali-kali dia mengalami seperti itu. Tetapi yang menarik dari kehidupan dia adalah di balik semua perbuatan jahat, dia suatu saat itu mencapai suatu titik jenuh dalam hidupnya, dalam perilaku yang tentu saja tidak disukai oleh banyak orang. Dan itu adalah titik jenuh di mana dia mau untuk berubah. Ketika dia berada di Cipinang, kepala penjara mengatakan, di sini adalah tempat Anda dibina, akan diajarkan budi pekerti, dan juga pembinaan-pembinaan rohani. Dan dia berusaha untuk mau berubah. Dan dia didampingi, dia membuat banyak hal yang menarik, membuat lukisan-lukisan tertentu, entah lukisan salib, entah lukisan masjid, atau lukisan-lukisan lain yang mau menandakan bahwa dia bukan lagi hidup yang lama, tapi dia memperoleh hidup yang baru. Karena itu, konon dia didampingi oleh seorang romo, dan perlahan-lahan ya, sambil mendampingi, dia juga diberikan majalah hidup. Ya, dulu ada majalah hidup yang terkenal, kemudian buku-buku rohani tertentu, dan akhirnya dia sungguh mau berubah. Bahkan dia terbuka untuk diajarkan katekismus dan dibaptis dengan nama baptis Ignatius. Hingga kematiannya dipanggil Ignatius Kusni Kasdut. Ternyata dalam penjara, ya, dia juga disapa oleh Tuhan melalui sabda. Melalui sabda Tuhan yang dia dengar, dan sabda yang dia dengar itu akhirnya mengubah dia menjadi baru. Dan itu suatu pengalaman pertobatan yang radikal, di mana kalau di mata manusia, itu orang yang jahat ya jahat. Orang yang jahat pasti dilabeli dengan perbuatan yang dilakukan. Tapi ternyata itu bukan seperti yang Tuhan pikirkan. Tuhan punya perkataan itu berbeda. Ya. Tuhan punya perkataan itu berbeda.
Dan perkataan Tuhan adalah kasih. Kasih yang bisa mengubah kehidupan dari orang yang sejahat apapun akan berubah menjadi lebih baik. Kasih itu bisa mengubah segala sesuatu. Dan kasih yang dirasakan itu berasal dari sabda. Sabda Tuhan. Pada hari ini bukan faktor kebetulan. Tapi kita mendengar dalam bacaan pertama, Yakobus selama hari-hari terakhir itu memberikan pengajaran yang luar biasa kepada komunitasnya. Dan satu hal yang menarik dari apa yang kita dengar tadi dalam bacaan adalah Yakobus mengatakan pada komunitasnya supaya mereka tidak hanya mendengarkan sabda, tapi mereka juga harus melakukan sabda. Mereka tidak hanya mendengarkan sabda saja, ya, tapi berusaha untuk menjadi pelaku-pelaku atau pelaksana dari sabda. Dan ini menarik. Karena apa? Karena sabda Tuhan yang kita dengar itu memiliki daya yang luar biasa yang bisa mengubah seluruh kehidupan kita. Sosok yang saya ceritakan tadi, sosok Kusni Kasduk, atau nama baptisnya dengan nama baptisnya Ignatius Kusni Kasduk, itu berubah karena sapaan Tuhan melalui sabda. Sabda yang dia dengar, yang mengubah seluruh hidupnya, dan dia akhirnya menjadi pelaku firman di dalam penjara. Diceritakan ya dalam bukunya, dalam buku kisah hidupnya, dia setelah dibaptis, dia itu bisa merasul untuk mengubah teman-teman yang lain yang bersama dengan dia di sel. Sabda Tuhan yang dia dengar, tidak hanya sekedar dia dengar, tapi dia menjadi pelaku firman yang bisa mengubah teman yang lain untuk menjadi yang terbaik. Ada dua kata penting di sini. Yang pertama adalah kata mendengar. Mendengarkan sabda. Untuk apa kita mendengar sabda? Kita memang membaca, ya. Membaca kitab suci, ya. Mendengar sabda juga sangat penting. Ketika kita mendengarkan sabda, hal pertama yang akan kita rasakan adalah kita mengalami Allah. Pengalaman akan Allah bisa kita alami secara pribadi ketika kita mendengar sabda. Contoh, pada siang hari ini kita mendengar dua bacaan. Bacaan pertama dari Yakobus yang berbicara kepada komunitasnya tentang kemampuan untuk mendengar dan menjadi pelaku firman, atau di bacaan Injil di mana Yesus tidak hanya berbicara tapi melakukan apa yang dia bicarakan itu dengan melakukan mujizat. Semua yang kita dengar, baik dalam bacaan pertama dan bacaan Injil, itu membuat kita semua pada siang hari ini turut mengalami Allah dalam hidup kita. Seorang Allah yang menyapa kita. Entah kita itu tidak sempurna di hadiratnya, kita dengan masa lalu yang gelap, no worry. Tuhan menyapa kita semua dan membuat dirinya bisa kita alami melalui sabda yang kita dengar. Karena itu, manfaat dari mendengarkan sabda yang pertama adalah dengan mendengar sabda, kita bisa mengalami Allah. Dan saya yakin kita semua hari ini disapa oleh Tuhan melalui bacaan-bacaan kitab suci. Kita mengalami Allah melalui sabdanya. Yang kedua, ketika kita mendengar sabda, kita semua itu menjadi satu persekutuan. Kita semua menjadi satu gereja. Kita semua menjadi satu persaudaraan. Kenapa? Karena kita mendengarkan sabda yang sama. Saya ada di sini, di Tiga Raksa di Tangerang. Kemudian yang lain ada di rumah.
teman-teman yang lain ada di gereja Immanuel. Kita semua berada di tempat yang berbeda. Tapi tadi kita mendengarkan sabda yang sama. Dan kita semua dipersatukan. Kita adalah saudara. Kenapa kita adalah saudara? Karena kita sama-sama mendengarkan sabda yang sama. Tidak ada yang berbeda. Romo tidak mendengar yang berbeda dengan umat. Kita sama-sama mendengar sabda yang sama. Dan karena itu, kita semua menjadi satu persaudaraan, satu komunio, satu komunitas. Yang ketiga, kita mendengar sabda supaya kita bisa menjadi rasul dari sabda. Tadi, lektor setelah membaca bacaan pertama, dia mengatakan, demikianlah sabda Tuhan. Dan kita menjawab, syukur kepada Allah. Sebetulnya, ketika kita mendengar demikianlah sabda Tuhan, dan kita menjawab dengan sadar atau tidak sadar, syukur kepada Allah, kita punya satu tugas yang baru, yaitu bahwa sabda yang kita dengar itu yang harus menjadi atau yang harus kita ejawanta dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya mendengar, tapi Yakobus mengatakan kita lalu menjadi pelaku firman. Sabda yang kita dengar kita lakukan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mengingatkan kita apa yang kita sudah dengar kita syukuri, dan mari kita lakukan itu di dalam kehidupan kita. Maka dengan mendengar sabda, kita juga bisa menjadi rasul dari sabda itu. Saudari dan saudara terkasih, kalau kita pergi ke gereja untuk ikut misa, setelah pulang dari gereja, selalu ditanya, tadi bacanya tentang apa ya? Orang Katolik punya satu kelemahan adalah suka lupa. Mari kita berani untuk melawan lupa. Kenapa? Karena yang diceritakan adalah begini, tadi yang merayakan misa itu Romo John loh, itu tidak masuk dalam bacaan kok. Atau yang lain, ya, tadi Romo ceritanya lucu, tidak masuk dalam bacaan. Jadi yang kita ingat adalah Romonya lucu, Romonya gendut, kemudian lupa khotbahnya apa ya? Bacanya dari mana? Nggak tahu ya. Bacanya sih dari Ruah. Iya, semua orang tahu dari Ruah. Tapi siapa yang tulis? Ya, seperti itu. Kita orang Katolik mudah sekali lupa. Ya, mudah lupa. Yang kita bawa pulang ke rumah hanya cerita lucu dari Romo. Dan selesai. Setelah itu hilang. Minggu depan dengar cerita lucu yang baru lagi. Dan kita hanya hidup dalam kelucuan saja. Satu kekurangan kita itu di sana. Padahal kalau kita mendengarkan sabda, kita mengalami Allah dalam hidup, kita menjadi satu komunio, satu komunitas, dan kita menjadi rasul dari sabda. Tapi Yakobus mengatakan, meskipun mendengar sabda itu penting, tapi ada satu juga yang penting. Kamu harus menjadi pelaksana atau pelaku firman. Jangan hanya menjadi pendengar saja. Kita tidak hanya bisa mendengar, tapi kita harus menjadi pelaku. Yesus dalam Injil adalah sosok yang paling tepat. Tadi kita mendengar dia berada di Betsaida. Dan ketika orang mendengar dia ada di sana, mereka datang meminta dia untuk bisa menjamah seorang yang buta. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus sudah berbicara banyak, menghadirkan kerajaan Allah dalam kata dan sabda, dalam kata. Tapi dia harus tunjukkan juga dalam perbuatan yang nyata. Ketika orang di Betsaida memanggil Yesus dan mengatakan, ini ada teman kami yang sakit, dia buta. Apa yang Yesus lakukan? Dia membawa orang itu keluar dari kampung dan menyembuhkan dia, layak seorang tabib. Dan orang buta itu bisa melihat. Yesus tidak hanya berbicara. Kalau dia hanya berkata, akan dikatakan dia hanya bisa menata kata, dan bisa juga menjadi kata-kata yang kosong. Tapi ternyata bukan seperti itu. Yesus melakukan apa yang dia katakan itu, dan dikatakan Yesus adalah sosok yang tepat yang menjadi pelaku firman. Ya,
Itu. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dia luar biasa, dan kiranya sabda yang tadi kita dengar membuat kita tidak hanya mendengar, tapi kita melakukan sabda itu dalam hidup kita yang nyata. Sabda bisa mengubah kehidupan kita. Kusni Kastus sejahat apapun, dia bisa berubah gara-gara sabda Tuhan. Maka saudara-saudariku yang ada di gereja Immanuel, saya meminjam perkataan dari Tuhan Yesus. Jangan takut. Kita adalah manusia yang lemah. Dan kita harus berusaha untuk menjadi kuat. Kita tahu kita jatuh. Tapi Tuhan menguatkan kita untuk bisa berubah melalui sabdanya. Kalau kita percaya bahwa sabda bisa mengubah kehidupan kita, maka kita juga akan menjadi pelaku-pelaku firman yang handal. Mulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri, kemudian dengan teman-teman di dalam satu komunio, dalam satu komunitas, di dalam satu tempat di mana kita berada. Tuhan yang Maha Baik memberikan berkat yang berlimpah untuk kita semua. Amin.